Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur panjang dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan sebuah kewajiban. Nah, kewajiban apa itu? Ya, kewajiban untuk menuntut ilmu, yang mana itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim dan muslimah, dan itu sudah terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk menuntut ilmu. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta sahabat, kerabat, dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Nah, anak-anak ibu yang berakhlakul karimah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah tadi Allah senantiasa memberikan kita pemahaman dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak, kalian apa kabar hari ini? Baik? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah kalau begitu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Oh, berarti lengkap. Nah, alhamdulillah. Nah, apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu itu membahas apa? Ada yang masih ingat? Ada, Bu, tentang zina? Iya, tentang zina. Nah, zina itu apa sih? Zina itu adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Betul tidak, Bu? Iya, betul sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata kalian masih ingat ya materi kita minggu lalu membahas apa? Nah, jadi materi kita minggu lalu itu membahas tentang zina, yang mana pengertiannya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan sah pernikahan. Nah, kalau kalian masih ingat materi minggu lalu, alhamdulillah ya, dan hari ini Ibu bisa melanjutkan ke materi kita selanjutnya. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nampaknya belum ada yang tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencuri. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mencuri. Nah, sebelum kita masuk ke materi mencuri, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian mencuri. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pembuktian praktik pencurian. 3. Peserta didik mampu menjelaskan had atau hukuman mencuri. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan tentang nisab barang atau kadar minimal barang yang dicuri. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami hikmah had bagi pencuri. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mencuri. Nah, jadi mencuri secara bahasa itu adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab.
terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Nah, itu kalau menurut istilah syara. Nah, berdasarkan pengertian yang Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat. Nah, yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Nah, kalau ada yang nanya, Bu, mukallaf itu apa sih? Nah, jadi mukallaf itu adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Nah, itu adalah pengertian mukallaf. Nah, lalu syarat yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jikalau pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman had, walaupun ia mengambil barang anaknya itu melebihi nisab pencurian, melebihi 1 nisab pencurian. Dan syarat yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Nah, praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang Ibu sebutkan tadi, maka pelakunya tidak dikenai had, dan juga hakim tidak berhak untuk menjatuhi hukuman takzir, ya. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang pengertian dan syarat-syaratnya, ya. Lalu ada lagi pembuktian praktik pencurian. Nah, di samping syarat-syarat yang sudah Ibu sebutkan tadi, had mencuri itu tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syara. Nah, tertuduh itu harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan. Nah, adapun 3 kemungkinan itu adalah yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari penuduh. Nah, jika terdakwa pelaku pencurian itu menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada si penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Lalu ada lagi had mencuri. Nah, jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka pelakunya wajib dikenai had mencuri. Nah, adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa had mencuri mengikuti aturan sebagaimana berikut. Nah, yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan untuk yang pertama kali. 2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali. Lalu yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kali. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk keempat kali. Dan yang terakhir, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi si pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nah, itu tadi adalah had atau hukuman bagi pencuri. Lalu ada lagi nisab atau kadar barang yang dicuri. Nah, para ulama itu berbeda pendapat mengenai nisab atau kadar minimal barang yang dicuri ini. Yang pertama itu menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. 10 dirham ya. Dan yang kedua itu menurut jumhur ulama. Nah, menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, jadi itu tadi adalah 2 pendapat ya, 2 pendapat ada dari mazhab Hanafi dan menurut jumhur ulama. Nah, adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas itu diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar itu setara dengan
13,36 gram emas. Nah, jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Nah, itu tadi adalah nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Dan yang terakhir itu adalah hikmah. Hikmah had atau hukuman bagi pencuri. Nah, adapun hikmah dan hikmah dari had mencuri itu ya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral, yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam, ya, yaitu had atau hukuman tadi. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur yang halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu yang tidak sah, juga merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena ini akan memunculkan sifat malas, dan sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan hikmah yang terakhir adalah membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Nah, itu tadi adalah hikmahnya. Nah, sudah ya, itu tadi sudah Ibu jelaskan materi-materi kita pada hari ini tentang mencuri. Nah, sejauh ini apakah masih ada yang belum paham? Jika masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ada? Nampaknya tidak ada ya, berarti kalian sudah paham. Nah, kalau begitu Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, Ibu ingin bertanya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, si pencuri itu tidak dapat dijatuhi had atau hukuman, kecuali cara pembuktiannya itu ada 3 kemungkinan. Nah, apakah 3 kemungkinan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, adapun 3 kemungkinan tadi adalah yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari si pelaku pencurian tersebut. Dan yang ketiga adalah sumpah dari si penuduh. Betul tidak, Bu? Iya, betul sekali. Betul. Nah, ternyata kalian sudah benar-benar paham ya tentang materi kita hari ini. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, mencuri itu menurut bahasa adalah mengambil harta atau sebagainya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, adapun had mencuri itu tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian itu benar-benar dibuktikan, ya. Dan adapun tertuduh itu harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan. Nah, yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Dan yang ketiga, sumpah dari si penuduh. Dan adapun nisab atau kadar minimal barang yang dicuri itu jumhur ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Sedangkan menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dirham emas, 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Dan adapun hikmah had bagi pencuri antara lain, yang pertama menghindarkan manusia dari sikap malas, dan yang kedua membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Nah, itu tadi adalah simpulan dari materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang mencuri. Nah, Ibu ingin memberi kalian tugas ya. Nah, tolong dicatat tugasnya. Tugasnya adalah tolong kalian carikan dalil yang menjadi sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nisab 1/4 dinar emas tadi. Nah, sudah dicatat?
Sudah ya? Ya. Nanti tugasnya dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Ya. Tolong dikerjakan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah berpartisipasi dan semangat dalam menjalankan atau melaksanakan kewajiban, ya. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, ya. Itu tadi kata Ibu, yang mana telah disebutkan dalam hadis, ya. Hadisnya apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, bagi muslim dan muslimah, ya. Alhamdulillah. Semoga semangat kalian ini tidak akan pernah luntur sampai kapanpun, ya. Kita dalam menuntut ilmu harus lebih semangat dan semangat lagi, ya. Semoga ilmu kita hari ini dapat bermanfaat, ya, bagi kehidupan kita, ya. Amin. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya. Nah, salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.